Kesempatan kali ini kita akan camping di salah satu pulau yang ada di depan sana. Terlihat di display sana ada pulau, teman-teman. Kita akan camping di sana sekalian mengeksplor pulau yang tak berpenghuni di depan sana. Dan kami ada 4 orang yang akan camping ke sana, dan kedua teman di depan sana itu lagi ngangkat barang logistik kami ke perahu yang kita akan tumpangi ke sana nantinya. Jadi estimasi perjalanan dari dermaga ini ke sana paling 30 menit lah kita sampai. Oke teman-teman, kita akan berangkat ke pulau. Barang-barang udah naik semua, logistik dan peralatan tendanya udah ada semua di perahu di depan sana. Nah, semoga tidak hujan lah nantinya kita sampai di sana dan selesai tenda kita bangun atau kita dirikan tenda. Nah, kalau hujan ya nggak jadi masalah. Perahunya di depan sana dan 3 teman di depan sana sudah akan turun ke perahu. Dan di sekitar pulau yang tak berpenghuni di sana, di depan sana, yang kita akan explore dan kita tempati camping, ada beberapa pulau lagi yang ada di sekitar pulau yang kita mau explore, teman-teman. Dan di sekitar pulau ini sekitar berapa jam ya estimasinya sampai di Gusun Toraja. Dan jika teman-teman mau ke Gusun Toraja, di sinilah tempatnya. Kita naik kapal atau speedboat menuju ke Gusun Toraja sana. Nah, rencana sih sekalian nantinya mau ke Gusun Toraja, ya tergantung dari sikonnya aja. Nah, teman yang ada di depan ini ada Bang Kadir yang ikut serta dalam perjalanan kami ke pulau sana untuk explore pulau tak berpenghuni itu. Dan ada Bang Jumesar. Halo Bang Jumesar. Halo. Ada Bang Saman. Bang Saman. Oh, oke, mantap. Nah, teman-teman semuanya pada turun untuk ngambil posisi di perahu. Oke, saya akan turun juga. Oke teman-teman, kita udah mulai berangkat. Dan ini teman-teman lagi ngambil posisi. Oke, mantap. Wow, Pak Kadir dengan Bang Jumesar, di belakangnya itu Bang Saman. Oke, kita go. Kita akan eksplor pulau yang ada di depan sana.
Setelah barang-barang ini turun semua, baru kita menyusul untuk turun juga di sana itu, agar supaya perahunya ringan, perahunya bisa merapat di sana itu di depan, agar sepatu kita tidak basah. Nah, ini barang-barang masih berantakan semua. Nah, setelah campnya udah berdiri, udah dibangun, nah barulah kita rapikan semua barang-barang ini. Dan untuk camping kali ini kita bawa genset. Nah teman-teman, ini gensetnya. Nah. Ini lagi bersih-bersihin di lokasi atau area camping kita ini. Di besok atau sebentar sore kita akan bakar sampah-sampah yang ada di sekitar atau di area tempat kita camping ini, teman-teman.
Tendanya hampir selesai, yang tenda agak besar ini. Kemudian yang satunya udah selesai terpasang. Sisa yang ini, tenda yang agak besar ini. Jadi tenda ini bisa muat sampai 4-5 orang. Nah, terasnya udah dibentangin tali juga. Jadi tenda ini merek Forester, dan bagusnya tenda ini karena ada teras depannya. Di saat hujan atau angin kencang, nah aktivitas masaknya bisa di dalam gitu teman-teman. Dan harga tenda Forester ini 1,5 juta. Nah, ini harga di Sulawesi Selatan, harga pare-pare. Entahlah kalau harga di tempat teman-teman berapa tenda tipe seperti ini, Forester ini. Nah, nantinya teman-teman bisa simpan komentar di kolom komentar berapa harganya di tempat teman-teman tenda Forester ini. Nah, inilah yang aku maksud teman-teman, bahwa tenda merek Forester ini ada teras di depan. Jadi kala hujan, teras di depan ini bisa difungsikan untuk masak, aktivitas masak memasak, sehingga kokinya nggak kehujanan teman-teman. Di tenda Forester ini untuk playseatnya ada 2 pintu depan, kemudian ada pula di samping. Nah, seperti ini teman-teman. Coba buka anunya Pak Kadir, dibuka resnya. Ini yang saya maksud teman-teman, bahwa tenda ini ada 2 pintu. Pintu pertama ada di samping ini, kemudian pintu yang kedua ada di depan, kemudian ada pintu lagi di dalam ruangan tenda itu. Jika kita mau masuk, ada pintu lagi, dan di sampingnya ada jendela untuk ventilasi udara samping kiri kanan. Nah, yang di sana itu, yang di samping. Nah, kemudian di belakang di belakang nggak ada teman-teman, cuma di samping kiri kanan ada semacam ventilasi udara. Nah, cuma ininya Pak Kadir yang nggak ada, hilang. Nah, seperti itu tenda yang digunakan. 3 teman kita nantinya akan tidur di dalam tenda ini, Om Saman dengan Bang Kadir, kemudian Bang Jumesar. Nah, ini barang-barangnya, logistik dan lain sebagainya masih numpuk nih di luar. Nantilah kita atur di dapur ini yang kita sudah pasangi playseat teman-teman. Nah, udah selesai untuk tendanya. Jadi hari ini teman-teman kita pakai 2 tenda. Satu tenda Forester, kemudian yang satunya dari produk Eger. Nah, untuk sekarang ini kita akan merapikan barang-barang atau logistik di bagian dapur sana. Ada playseat yang sudah dipasang. Nah, di sana nanti untuk kegiatan masak-memasaknya. Ada 2 box yang kami bawa, dan di dalam box ini adalah
alat-alat tenda, kemudian logistik, ada semua di dalam box ini. Kemudian ada 2 jerigen air digunakan untuk cuci piring, kemudian air mineral ada beberapa. Nah, sekarang Bang Saman lagi mengatur tempat box logistiknya, dan peti logistik ini kita akan jadikan nantinya sebagai meja untuk menaruh kompor gas portable. Jadi, tadinya kita berangkat kami lupa bawa meja teman-teman, untuk meja di dapur, sehingga kita hanya memanfaatkan box ini sebagai meja untuk memasak. Teman-teman, seperti inilah penataan dapur kita ala kadarnya. Yang penting teman-teman bisa masak, dan hasilnya kita bisa menikmati masakan koki kita nantinya. Oke teman-teman, ini Bang Kade dan Bang Saman lagi makan buras. Jadi untuk aktivitas masaknya mungkinan sore baru kita ini. Kebetulan tadi kita lupa ini beli gula pasir ya Bang Saman. Iya. Jadi baru pesan tuh di luar sana. Kita explore Pulau Karamasang ini. Di Pulau Karamasang ini pasirnya putih. Tadi di saat naik perahu, mulai dari ujung sana sampai ujung ke sana lagi, itu semuanya adalah pasir putih. Karena di sini ada beberapa pulau di sekitar Pulau Karamasang ini, ada sekitar 4 lah pulau. Dan di depan sana ada Gusun Toraja. Nah teman-teman, kita lanjut. Nah di sini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pantai atau di Pulau Karamasang ini. Nah seperti contohnya yang kami kumpulkan tadi, nah seperti ini. Dan kemudian sampah-sampah ini adalah sampah plastik yang tidak terurai dengan tanah. Sampai beberapa tahun pun sampah-sampah plastik ini tidak terurai dengan tanah teman-teman. Ayo kita ekspor sampai di ujung pasir sana. Nah kalau ini yang berserakan ini adalah rumput laut. Kalau ini tidak jadi masalah nih teman-teman, karena ini akan terurai dengan tanah atau terurai dengan pasir. Nah yang menjadi masalah jikalau Pulau Karamasang ini terkontaminasi dengan sampah-sampah plastik. Nah seperti ini teman-teman. Wah nih dia. Nah, kemudian ini ada di pinggirnya, karena kalau air pasang, airnya sampai di sini teman-teman. Jadi sampah-sampahnya ngumpul semua di atas ini. Nah ini semua.
sampah-sampah plastiknya. Kasihan nih pulaunya. Kita memohon dengan sangat kepada teman-teman yang datang ke tempat ini agar kiranya menyiapkan kantongan sampah lah. Setidaknya kantongan sampah ini jikalau ada sampah-sampah teman-teman, nah otomatis sampah-sampah ini bisa kita amankan atau kita taruh di dalam kantongan sampah. Nah setelah mau kembali ke home, nah sampah itu dibawa kembali ke daratan untuk diamankan di tempat sampah. Jadi tadi di area di sekitar itu kita camping, sampah-sampahnya kita kumpulkan semua. Rencana besok baru dibakar sampah-sampah plastiknya. Oke teman-teman, kita lanjut sampai di ujung sana itu. Dan tempat ini sangat indah. Untuk kegiatan camping sangat recommended di tempat ini. Di pinggir pantai ini teman-teman, pantai Pulau Karamasan ini tuh banyaknya sampahnya. Sampah-sampah plastik semua yang ada di atas sana. Nah, teman-teman di sini ada apa nih? Rumah-rumah bambu ya. Kemungkinan rumah bambu ini digunakan pencari ikan di saat hujan kah atau ombaknya lagi kencang. Nah, mereka naik berteduh di tempat ini dan bermalam di tempat ini. Tapi sampai di sini masih agak mending dengan Pulau Baki yang pernah kami datangin. Kalau di Pulau Baki itu, waduh, betul-betul sampahnya luar biasa banyaknya, sampah plastiknya. Kalau di sini, ya masih agak mending teman-teman. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ada jalanan sampai ke mana tuh, ke ujung batu sana. Setelah sampai di sana nantinya jalannya udah buntu, maka kita akan kembali ke camp lagi teman-teman. Nah teman-teman, hanya sampai di sini untuk bentangan pasir putihnya pada Pulau Karamasan ini. Di sebelah daripada bebatuan ini hanya tersisa tebing-tebing sampai ke ujung daripada Pulau Karamasan ini. Dan Pulau Karamasan ini berada di Kabupaten Polmas atau Polman. Kita kembali ke camp, dan bentangan pasir ini kemungkinannya sekitar 300 meter dari batu yang di depan tadi sampai di ujung sana itu. Dan di atas sana ada bukit. Jadi teman-teman yang suka hiking, nah di sinilah tempatnya. Sambil menikmati suasana pinggir pantai Pulau Karamasan ini. Nah teman-teman mau hiking, nah ada di atas sana bukitnya itu. Tinggi daripada bukit ini ya kemungkinan 150 sampai 250 mdpl teman-teman. Di sini ada tertulis Pulau Karemasan, Kabupaten Polman. Jadi pulau ini berada di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di camp. Dan jangan lupa teman-teman like serta subscribe dan tinggalkan komentar pada kolom komentar.
Siapa tahu ada semacam pesan-pesan teman-teman atau saran. Nah, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain lewat media sosial. Semoga channel ini bisa berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Insya Allah. Amin. Teman-teman, karena kita lupa bawa gula pasir dan gula pasirnya juga yang dipesan belum tiba. Nah, pada akhirnya teh botol yang kita panasin nantinya dikasih ini dikasih susu. Daripada nggak ngeteh ya, mendingan kita pakai ini aja lah, teh botol. Nah, ini teh botolnya udah dipanasin Bang Saman. Nah, setelah mendidih nantinya akan dikasih dengan susu cair gitu. Nah, teman-teman, Bang Samannya lagi buka box logistik. Di box ini kita simpan semua logistik. Nah, ada piring, bermacam-macam deh isinya. Nih, kita pakai piring yang dibeli di Indomart, kemudian mangkuknya juga dari Indomart. Nah, isi daripada logistik ini banyak macam lah. Ada rotinya, ada mie kaldu, ada biskuitnya, kemudian obat-obatan ada semua. Tolak angin, Bodrex, minyak angin, hot cream, sikat giginya ada. Pokoknya ada semua tersimpan di sini. Berasnya, pokoknya sampo apa dan segalanya, pokoknya ada semua. Kalau di sebelah Bang Saman apa itu? Box apa di sebelah itu? Karena kemarin di saat dikemasi di rumah, aku nggak lihat nih anak-anak ngemasin barang-barang. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini penghalau angin ini di saat masak, angin kencang itu digunakan. Oh ya, ini kalau box yang satu ini peralatan penerangan, digunakan di saat malam hari. Lampunya ada semua di sini. Mantelnya juga ada, tisu ada, kemudian apalagi nih, masker ya, tidak lupa kita bawa terus masker. Untuk anjuran Bapak 01 kita harus selalu menggunakan masker. Ada kabelnya, kemudian ada lapnya, pokoknya semuanya tersimpan di sinilah teman-teman. Oke teman-teman, teh botolnya udah mendidih. Barusan terjadi kali ini mungkin ya teman-teman, teh botol dipanasi kembali karena dalam keadaan darurat. Kita lagi lupa bawa itu gula pasir. Nah, kita manfaatkan teh botol ini yang kita beli kemarin di Indomart. Nah, itu dipanasin. Nah, Bang Samannya mau kasih ini, mau kasih susu lagi. Nah, ini dia. Teman-teman dikasih susu. Tedeng, udah jadi. Teh susu. Teh susu, teh botol. Hai. Sekarang kita mau menikmati kuenya. Kalau bahasa Kalimantannya wade. Ini kue ini khas Polman, khas Mandar ya. Nah, ini kalau di Mandar ini makanan para raja pada zaman dahulu.
Kita masuk lagi dalam tenda teman-teman. Di luar lagi hujan. Teman-teman, kita makan. Teman-teman, tiba-tiba angin kencang ke tempat kita ini. Angin dan hujan cukup kencang. Akan cek dulu tenda yang ada di sebelah. Cukup kencang anginnya teman-teman. Teman-teman, cukup kencang anginnya di tempat kita camping ini. Badai datang sehingga plywood daripada camp kita ini terbuka teman-teman. Nah teman-teman, badai dan hujan datang di tempat camping kita ini sehingga membuat kemah yang agak besar ini plywoodnya terbuka. Badai dan hujan deras di luar semakin menjadi-jadi teman-teman, sehingga satu lagi masuk di tenda untuk amankan tenda ini jangan sampai tendanya terbawa angin. Sedangkan tenda teman yang ada di sebelah plywoodnya udah terbuka, dan nanti setelah angin reda ini kita benahi kembali camp yang ada di sebelah teman-teman. Betul-betul ini malam kita dijamu dengan badai dengan hujan deras, ditambah air pasang di depan daripada tenda ini yang kita khawatirkan naik di tempat yang kita tempati camping teman-teman. Semuanya basah kuyup teman-teman. Baju celana dari sebelah bantu teman-teman. Tenda di sebelah lagi rubuh. Tadi sempat keluar untuk membantuin teman-teman di sebelah. Oke teman-teman, saya akan ganti baju dulu. Hai teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini bangun pagi-pagi dengan cuaca di atas sana masih mendung, dan semalaman kita dihantam dengan badai serta hujan deras. Nah, tenda yang teman gunakan di sana itu plastiknya sempat terbuka gitu, dan alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya terbangun dengan sehat semua. Semoga teman-teman sehat pula lah
dan tentunya beraktivitas dengan lancar nantinya. Pagi hari ini kita mau sarapan setelah diterjang badai tadi malam. Kita bangun pagi-pagi, Bang Samannya lagi siapin nih roti, ada kurma, kemudian teh. Ayo Bang, semuanya kita sarapan pagi. Hai kawan, dari tadi kita mau kemasi semua barang-barang di bagian dapur sana, udah dikemasi semua, alat-alat dapur dan lain sebagainya, logistiknya udah diamankan dalam box. Tendanya juga mau dibuka, namun masih rintik di tempat ini, dan perahunya juga belum datang menjemput kami di pulau tak berpenghuni ini. Oke teman-teman, kita udah mau beranjak dari tempat ini dan perahu jemputan juga sudah ada, tapi hujannya turun lagi. Nah, nih teman-teman udah pakai mantel semua nih. Aduh, hujan lagi teman-teman. Betul-betul. Kami udah mau berangkat ke Gusun Praja teman-teman. Nih teman-teman udah siap naik ke perahu. Siap-siap untuk berangkat ke Gusun Praja. Nantinya teman-teman kita udah bangun tenda, bangun camp, karena nanti kita akan sewa tenda. Oke teman-teman, aku lagi mau masuk nih di Gusun ini. Pasirnya putih, namun di sini masih banyak sampah berserakan. Besok kita explore lagi proyek ini.
depan sana ada pulau. Nah, disinilah nantinya kita bermalam, teman-teman. Kayaknya pengelola Gusun Toraja ini gak ada, teman-teman. Tadi saya korek informasi, katanya nanti hari Sabtu dan hari Minggu baru pengelola daripada Gusun ini berada di tempat ini. Oke, teman-teman, aku mau makan masih seperti dengan kemarin. Menunya ikan kaleng, kemudian nasi. Nah, cuma ini yang ada beda, Indominya. Kalau kemarin Indominya disatukan atau dicampur dengan ikan kalengnya. Kalau sekarang ini, nah, dipisah lagi sama kokinya. Ayo kita makan, teman-teman. Ayo makan, kita makan ikan kaleng. Oh, mantap. Meskipun ikan kaleng, kita makan dengan Indomie, tetap enak terasa dengan menikmati suasana yang ada di Gusun Toraja ini. Ayo teman, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman lagi makan siang untuk yang kedua harinya ini, hari kedua di Gusun Toraja. Kalau kemarin ya di sana itu Pulau Karamasang. Jadi untuk hari kedua ini, teman-teman, kita di Gusun Toraja. Lunrak apa tuh? Enak tenan. Coba bahasa Inggrisnya enak, lunrak apa tuh? Kelihatan di peta, sahabat AL Camping semuanya, letak Pulau Gusun Toraja ini ya, tepat di pinggiran Kabupaten Polewali Mandar yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Pusat informasi objek wisata Gusun Toraja ini, tepatnya ini kita berada di tengah ya. Ini mungkin sebuah tempat kayak seperti Baruga Seni lah, yang berada di pusatnya Gusun Toraja. Jadi berbagai kegiatan mungkin bisa dilakukan di sini ketika ada mungkin kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Di sebelah utara bangunan sentral Gusun Toraja kelihatan ada sebuah warkop Gusun Toraja. Nah, disinilah yang akan mengurus semua tentang isi perut sebenarnya ini. Bagi siapapun yang berkunjung ke sini,
Cuman pada hari-hari biasa selain daripada hari Minggu dan Sabtu itu biasanya sih pengelolanya nggak hadir. Jadi kecuali untuk kita yang sedang camping ya, kita kan datangnya lengkap. Jadi entah ada pengurus atau enggak, bisa aja kita masuk, yang penting jangan merusak. Di sini juga sahabat semuanya terlihat sebuah alun-alun, yang lebih tepatnya seperti kelihatan nih, kios Cenderamata yang tepatnya berada di sentral pelayanan Gusun Toraja. Nah, jadi biasanya pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu itu di sini bakal rame ya. Jadi biasanya rame dengan pengunjung, dan biasanya untuk buka lapak para penjual Cenderamata itu di sini dia. Jadi ini memang khusus dipersiapkan untuk lapak penjual yang datang dari luar ya. Jauh di ujung utara Gusun Toraja terlihat sebuah taman selfie, kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Akan tapi dari fungsi ini bisa juga dibilang tempat bermain anak-anak ya. Biar aman, jadi dilengkapi dengan dinding kayak tugu ya, tangga. Ini kalau untuk anak-anak cocok lah, sedikit aman ini. Tapi dari penjelasan yang orang-orang sebelum kita nyampe ke sini, ini biasanya digunakan untuk apa ya, pusat tempat selfie gitu. Sahabat semuanya, tampak jauh saya dari ujung utara ke selatan. Penataannya seperti ini. Bisa dilihat kan, ada warkopnya, ada sentral pelayanannya, kios Cenderamata. Pokoknya cocok lah untuk camping juga sekaligus berwisata untuk 1 minggu di sini. Di Gusun Toraja ini terlihat salah satu bangunan tempat poli ya. Ini kelihatan ada net, pasirnya putih, cuman masih ada sampah ya, serumput. Nggak tahu lah kalau pada hari-hari rame ini akan bersih apa enggak ini. Tapi yang jelas fasilitasnya ada. Kalau untuk main poli pantai, menggerumul dengan pasir, inilah dia tempatnya. Di sebelah utara Gusun Toraja juga terdapat sebuah pos ya, cuman dia utaranya agak di pinggir ya. Tapi memang terlihat sebuah pos jaga yang entah menggunakan keamanan setempat atau menggunakan tenaga dari kepolisian. Kita juga belum terlalu jauh meraba ke situ ya. Tapi cukup lumayan lah, karena ini ada untuk pos jaga. Jadi setidaknya untuk sesuatu adalah titik di mana kita melaporkan sesuatu yang trouble lah paling tidak. Di sisi timur Gusun Toraja, tepatnya dari ujung utara sampai ke ujung selatan, ini terbentang panjang ya, gugusan pemecah ombak yang memang sengaja dibangun ini untuk mempertahankan keutuhan pasir ya di gusun ini. Karena mengingat tempat ini ombaknya juga lumayan lah. Seperti kemarin kita di Pulau Karimasang kemarin tuh, yang targetnya kita 2 hari, kita cuma mampu bertahan sehari aja, karena dari kemarin sore sampai semalam itu diterjang badai sampai porak-poranda camp itu, dan juga disertai hujan. Jadi memang ombak di sini memang cukup lah, agak ganas memang. Jadi harus ada bangunan pemecah ombak, setidaknya mempertahankan keadaan pasir di sini. Sebuah papan pelakat ya, yang bertuliskan Gusun Toraja, yang tulisannya agak besar. Di atas terlihat sebuah perahu. Saya anggap ini nilai kreativitasnya lumayan lah dari pengelola di sini. Jadi salah satu daya tarik ya, sebuah perahu yang terbuat dari pelepah kelapa kayaknya nih. Pelepah sawit kah, pelepah kelapa ini. Tapi yang jelas dari pelepah. Cuman aneh ya, perahu kok adanya di pohon. Bercanda. Sebuah arah panah menunjuk ke sana. Kita lihat sahabat semuanya, entah ini sebuah dermaga atau kita lihat aja. Ternyata sahabat semuanya benar, ini sebuah dermaga. Nah,
dari tangga tempat orang turun dari perahu ya. Ini dermaganya cukup mantap, cuman dindingnya nggak ada, ini nggak kelihatan ya. Tempat istirahat bagi para pengunjung yang baru datang, biasanya capek dari perahu ya. Ada tempat istirahat dulu, kumpulin barang. Sahabat semuanya juga kelihatan ya, dari ujung utara sampai selatan ini gugusan pemecah ombaknya juga panjang sampai ujung selatan sana. Oh, yang ini yang mencakup semua gugusan Toraja. Gugusan pasir di sana juga bisa bertahan ya dari gerusan air laut. Welcome Gusun Toraja. Ternyata ini sebuah dermaga gerbang ini, sahabat semuanya. Tapi aneh ya. Tadi kami masuknya bukan dari sini nih. Gimana sih tukang perahunya? Harusnya kita lewat sini nih masuknya, tapi dari ujung sana nah. Ternyata di sini ada tulisan Welcome Gusun Toraja. Ternyata tanda panahnya juga aneh ya. Tapi dia mengarah keluar, harusnya dia ke dalam gitu. Bagi para pelancong, wisatawan yang punya anak ataupun dari kalangan remaja yang pengen berkunjung ke sini, sebagai wujud informasi juga ya mungkin ya. Di sini juga ada wahana banana boat. Nah, bisa terlihat dari papan plakatnya di sini. Ada wahana juga ternyata. Berarti ini hanya ketika hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur aja ya mungkin. Dan yang tak kalah penting juga sih sebenarnya untuk dibahas, ini nih kelihatan sewa gazebo 50.000 per hari. Jadi kalau kita pengen 2 hari Sabtu Minggu paling 100.000 teman-teman. Lagian untuk gazebonya juga nggak terlalu kecil, ini cukup untuk satu keluarga. Nih dari bangunan terlihat 4x4 dan kokoh ini dari kayu yang kuat. Cuman memang tidak memiliki dinding, tapi kalau untuk tikar, alat masak cukup lah. Gazebo ini banyak ya, tersebar di pinggiran-pinggiran Gusun Toraja ini. Bisa dibaca kan? Kalau digeser ke bawah, sahabat semuanya, kesadaran tentang sampah juga penting sebenarnya. Bagi kita yang suka camping, touring dan lain sebagainya, traveling lah paling tidak. Kesadaran itu sebenarnya harus ada. Kita jangan sampai meninggalkan jejak lah. Jejak yang tidak baik di tempat-tempat yang kita tinggalkan, yang pernah kita singgahi. Apalagi seperti ini, tempat wisata yang meninggalkan jejak plastik, sekalipun pengelola ada sebenarnya. Cuman ya bagaimana pengelolaannya aja lah. Biar sampah ini nggak terlalu menjadi momok berbahaya bagi perairan kita. Jadi menjadi tanggung jawab bersama ya, meskipun dari pihak pengelola yang sebenarnya lebih proaktif lah untuk menjaga yang namanya kebersihan ini, apalagi kita di wilayah perairan ini. Terlepas dari sampah kiriman atau sampah yang bersumber dari sini, tetap aja kebersihan harus terjaga. Sekira seperti itu ya mungkin sahabat semuanya. Oh, di sana ada perahu lagi. Sama ya. Perahu yang terbuat dari pelepah kelapa ini. Cukup kreatif, cuman aneh perahunya di atas pohon. Tapi kreativitas mereka cukup dihargai. Untuk pengelola yang di sini ya, patut diberikan apresiasi. Itulah mungkin upaya yang dilakukan untuk menarik wisatawan setidaknya lokal lah untuk berkunjung ke sini. Bersama-sama kita lestarikan ini Gusun Toraja. Apalagi bagi warga-warga setempat ya, merupakan tanggung jawab bersama lah.
apalagi yang terlibat dalam pemuda olahraga dan pariwisata. Itu menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Sahabat semuanya, jangan khawatir. Berwisata ke Gusun Toraja ini, ketika ada yang harus bermalam, nggak usah khawatir ya, karena di sini terdapat instalasi listrik dari mesin genset ya. Tapi dengan kapasitas yang cukup besar, jadi mampu untuk lampu dengan apalagi yang namanya cuma casan HP. Kalau sekarang kan rata-rata semua orang punya HP, gitu. Toilet juga nggak kalah penting juga ya. Setiap kita melancong ke suatu tempat pasti nanya, toiletnya ada nggak? Nah, di sini nggak dipertanyakan lagi, udah kelihatan sebuah toilet yang terbuat dari beton ya. Bangunannya cukup bagus loh kalau untuk sebuah tempat wisata ini. Apalagi untuk wisatawan lokal, ini cukup mantap untuk WC-nya. Mana kita explore ke dalam, apa layak atau tidak. Dilengkapi dengan sebuah pintu yang rusak. Ini mungkin lebih kepada tempat ganti atau tempat mandi ya. Cuman belum lihat nih ada untuk air. Berarti dia 2 bilik ya. Yang sebelah untuk tempat mandi atau ganti, yang sebelahnya adalah terdapat kloset. Cuman untuk air yang belum kelihatan ya, sarana pengairannya ini seperti apa ini. Nah, biasanya setiap orang yang pengen mencari tempat destinasi wisata pasti bertanyanya lengkap, komplit apa enggak gitu. Di sisi selatan nampak sebuah bangunan musola, praying room. Nah, di Gusun Toraja ini terdapat juga bangunan untuk bagi siapa yang pengen melakukan kegiatan sembahyang. Ini terkhusus untuk umat Islam ya. Kelihatan praying room, musola dengan bentuk yang cukup kuat lah, kokoh. Ini dari beton dengan desain yang lumayan keren. Ini dia sahabat semuanya, musola tampak dari dalam dan tepat ini hadapannya juga ya. Ini dia menghadap ke mana nih? Barat apa ke selatan nih? Ya pasti ke barat lah, ke arah kiblat. Gimana sih? Wah, berwisata di Gusun Toraja ini kalau dilihat dari segi fasilitas, kemudian peralatan-peralatan apa dan lain sebagainya, sebenarnya cukup memadai. Hanya terpulang kepada dari pihak pengelola ya, kayak gimana untuk mengelola semuanya. Seperti tadi sebuah toilet tersedia, gagah, kokoh kan, tapi ketersediaan air juga yang masih belum lah kalau menurut saya, karena belum ada kelihatan ya. Akan tetapi kalau untuk sarananya saya rasa cukup, dan tempat ini saya golongkan juga tempat wisata yang aman sebenarnya. Nggak kayak kemarin tempat kita di Pulau Karemasan kemarin tuh, kita diterjang ombak dan badai, hujan parah gitu. Tapi untuk di sini sudah aman dari ombak, badai juga nggak terlalu, dan bangunan-bangunannya termasuk kokoh.
makan. Nah, masih tetap kita ditemani dengan ikan yang tidak ada kepalanya. Nah, terus ada menu yang berbeda dengan menu tadi siang. Nah, ini sayur ala kadarnya, pakai daun apa lagi, kentang dengan wortel. Nah teman-teman, ini saya punya konco-konco nih lagi makan. Oh mantap. Selamat pagi kawan. Di pagi hari ini alhamdulillah cuacanya sangat bersahabat, dan di atas sana tidak mendung lagi. Lautnya juga ombaknya sudah teduh, dan alhamdulillah tadi malam tidak ada badai, tidak seperti kemarin malam ada badai dan hujan. Semoga di pagi hari ini teman-teman sehat-sehat semua, dan tentunya beraktivitas dengan lancar-lancar saja serta dimudahkan rezekinya. Hai kawan, kembali kita mau sarapan pagi di pagi hari ini. Di depan aku ada roti dengan teh susu, dan setelah sarapan pagi ini kita akan berkemas-kemas untuk kembali ke rumah setelah barang semua di packing dan dikemasi. Kita akan kembali ke home.
kami udah di packing dan siap diangkat ke dermaga. Dan hari ini kita akan kembali ke rumah. Insya Allah kedepannya kalau tidak ada halangan, kita akan mengeksplor 5 pulau yang tersisa di Kabupaten Polman ini. Barang-barang kami udah di dermaga semua, dan kami sisa menunggu jemputan untuk kembali ke daratan dan untuk meneruskan perjalanan ke rumah. Dan estimasi perjalanan kami dari Dusun Toraja nantinya ini sampai ke rumah sekitar 4-5 jam. Ini perahu jemputan kami di depan sana sudah hampir tiba di dusun ini. Kami udah meninggalkan Dusun Toraja dan kita mau keliling survei pulau-pulau yang ada di gugusan pulau di Kabupaten Polman ini, teman-teman. Kami udah sampai di dermaga dari pulau. Nah, barang-barangnya siap diangkat kembali.
untuk dibawa ke kendaraan, kemudian lanjutkan lagi perjalanan ke rumah teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan bagikan video ini pada teman-teman yang lain lewat media sosial, dan tinggalkan pesan pada kolom komentar merupakan saran-saran dan lain sebagainya lah, demi untuk berkembangnya channel yang kita cintai ini. Oke teman-teman, saya pamit dari Anda. Semoga semuanya sukses dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.